prasyarat sebelumnya adalah teori, peluang, yang mudah-mudahan lulus semua ya ini anak-anak ya, lulus semua. Nah di teori peluang yang lalu, anak-anak sudah mempelajari konsep-konsep peluang, fungsi peluang ya, peubah acak yang, tentu saja memiliki, fungsi, peluang, di mana nanti fungsi peluang tersebut kita dapat mencari, distribusinya ya menggunakan, beberapa macam fungsi sebetulnya, ada fungsi peluang, ada fungsi distribusi, dan tentu saja, manfaat selanjutnya adalah ketika kita tahu distribusinya, maka kita dapat mencari ukuran pemusatan ya, yaitu ekspektasinya, dan ukuran penyebaran melalui variansinya. Nah, jadi itu ya yang lalu Ibu review sedikit ya, apa hubungan antara, teori peluang yang sudah anak-anak sekalian pelajari dengan statistika matematika. Jadi nanti bisa kita lihat di sini, dari gambaran silabus yang diberikan untuk, Statmat begitu ya, dan kalian nanti bisa melihat perbedaannya, terutama yang paling, mencolok ya dengan teori, peluang yang, sebelumnya sudah anak-anak pelajari semester lalu ya, seharusnya seperti itu. Nah, di sini, sebentar ya, ini nanti ada beberapa, ini yang saya tampilkan. Maaf sudah terlihat satu orang yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Ya, sip, ya. Jadi, anak-anak sebagai pengantar bahwa pada mata kuliah Statmat ini ya, ini memang memprasyaratkan anak-anak harus lulus ya analisa data atau setidaknya pernah mengambil ya analisa data dan teori peluang ya. Kenapa begitu penting step by step dari mata kuliah ini harus melalui dulu kedua mata kuliah tersebut ya. Nah, pada analisa data, anak-anak sekalian sudah dipelajari begitu ya, macam-macam statistik ya, yang Ibu review sedikit macam-macam statistik, yaitu ada statistik yang pemusatan ya, yaitu mean, ada modus, ada median ya. Kemudian ada statistik untuk penyebaran, ada variansi, ada range ya, dan ada juga simpangan kuartil begitu ya, atau simpangan baku ya, standar deviasi. Nah, kemudian juga statistik yang berkaitan dengan kemiringan dan juga kelancipan ya, itu semua sudah dipelajari ya pada analisa data begitu. Nah, kemudian ya kita juga selain membahas statistik itu, anak-anak sambil mengingat-ingat lagi nih ya. Nah, itu kita juga membahas fungsi-fungsi ya, berkaitan dengan peluang ya, suatu peubah acak ya, baik nanti digambarkan oleh fungsi peluang F kecil ya, fungsi distribusi F besar, dua itu biasanya yang dikenalkan ya, dan juga beberapa fungsi yang khusus ya. Yang khusus itu artinya dia sudah punya nama ya, atau sering juga kita sebut fungsi-fungsi yang parametrik ya. Kalian mungkin pernah dengar istilah parametrik. Jadi artinya sudah berbasis berdasar pada suatu distribusi tertentu. Nah, itu dipertegas ya anak-anak, dipertegas yang bahasan pada analisa data itu dipertegas pada teori peluang. Nah, di mana di teori peluang itu kalian juga mempelajari distribusi khusus baik diskrit ataupun kontinu ya. Jadi ada yang kalau yang diskrit itu binomial ya, Poisson, atau bahkan mungkin ada beberapa yang membahas negatif
binomial, gitu ya. Kemudian ada geometri, ya, ada hipergeometri. Nah, itu dibahas lebih lanjut sebetulnya di teori peluang. Kenapa? Karena di teori peluang pun itu kita ingin mengenalkan, ya, ada fungsi yang namanya fungsi apa itu pembangkit momen, ya, yang dia unik ya, sifatnya unik. Jadi artinya kalau suatu peubah acak memiliki fungsi pembangkit momen tertentu, nah itu mencirikan bahwa fungsinya berdistribusi tertentu, begitu ya. Jadi kayak satu-satu lah pemetaannya, begitu ya. Nah, jadi di teori peluang itu digali ya seperti itu, macam-macam dari distribusi khusus ya, yang tadi diskrit ya, yang kontinu kan misalnya seperti uniform ya, kemudian ada eksponensial, ada gamma ya, anak-anak yang dikenalkan, atau mungkin juga distribusi beta ya, beta harusnya dibahas juga ya, karena distribusi beta juga punya keistimewaan. Nah, jadi dari beberapa tadi cuplikan contoh yang Ibu sampaikan, bahwa dasar-dasar dari teori peluang tersebut, nah ini akan semacam kita kembali bahas ya di dalam StatMat ya. Nah, itu pertama. Nah, lebih dari itu begitu ya. Nah, pada StatMat ini agak sulit tingkatannya, ya, agak naik karena apa? Karena sudah masuk ke level agak abstrak ya, anak-anak. Karena kalau dulu Anda cuma diminta, tolong dong hitung ekspektasinya, tolong dong hitung variansinya, begitu ya. Tolong dong jelaskan begitu ya apa yang bisa Anda terangkan dari data begini begitu. Jadi adalah datanya begitu ya. Anak-anak kurang lebih, dan Anda diminta mendeskripsikan karakteristik ya dari data tersebut. Nah, pada StatMat ini tadi makanya Ibu katakan lebih sulit karena beberapa teori yang tadinya kalian menggunakan data real begitu ya. Nah, kita akan bermain di tingkat yang tadi Ibu sebutkan ya, bagaimana sekarang kalian membuktikan begitu ya, ada semacam pembuktian ya, beberapa teorema, beberapa lema yang nanti digunakan. Jadi asumsi-asumsi apa yang nanti digunakan dalam inferensi statistik ya, dalam mencari ekspektasi dan variansi. Nah, ini nanti akan kita gunakan begitu ya. Jadi kalau anak-anak dulu agak terkaget-kaget begitu ya. Waduh Bu, yang dulu saya masih bisa ngitung-ngitung kayak begini kayak begitu. Nah, pas yang di sini agak sedikit kalau dulu anak-anak bilang agak mirip-mirip kayak analisis ya Bu, dengan aljabar yang agak lanjut gitu. Iya ya, jadi artinya ilmu ini nanti berkembang menjadi ada satu pembuktian untuk metode penaksiran, sifat-sifat dari penaksir itu harus apa gitu ya. Jadi yang dulu cuma dikenal tak bias dan efisien. Nah, gimana tak bias dan efisien itu? Nah, di StatMat ini akan dibahas kembali, tetapi ya jauh lebih dalam begitu ya, dari yang sudah anak-anak kenal di Andak dan juga di TP begitu ya. Nah, jadi dari berbekal di atas begitu ya, dasar utama yang menjadi modal dalam StatMat ini itu adalah kaitannya dengan inferensi statistika ya, yaitu ada selang kepercayaan dan uji hipotesis ya. Nah, jadi nanti di sini juga kayak semacam mengulang lagi nih sedikit. Apa itu selang kepercayaan? Ya, apa itu uji hipotesis sebagai pengantar? Jadi
kalau yang lalu di TP ya, di Andat kita sudah membahas selang kepercayaan untuk 2 statistik ya, yaitu rataan mu dan juga variansi sigma kuadrat. Nah, jadi nanti juga kita akan menggunakan selang kepercayaan itu untuk kedua ya statistik tersebut pada dasarnya begitu. Dan kemudian uji hipotesis yang berkaitan dengan kedua statistik tadi ya, yaitu tadi rataan dan juga variansi, baik nanti untuk satu populasi ataupun untuk 2 populasi. Nah, yang menarik di sini barangkali akan dibahas lebih dalam berkaitan dengan penaksiran parameter. Ya, di mana penaksiran parameter itu ya sudah dikenalkan ada beberapa metode. Ya, ada metode momen, ada metode maksimum likelihood, ya, ada metode kuadrat terkecil. Nah, nanti di sini pun akan dibahas metode Bayes, begitu ya. Metode Bayes yang Bu pernah dikenalkan di mana? Sekilas mungkin di Anda pernah, ya. Nah, di TP kalian cek-cek lagi gitu ya. Nah, apakah nanti bagaimana penurunannya? Nah, itu juga akan kita bahas agak di tengah-tengah nih, anak-anak ya, dari perkuliahan ini. Nah, jadi itu dasar-dasar yang akan kita gunakan ya. Kenapa tadi kaitan dengan Andat dan TP itu sangat kental dalam teori statistika matematika ini ya. Nah, buku yang akan dipakai itu sama dengan buku yang sudah dipakai di TP, yaitu adalah Hock and Craig ya. Jadi masih melanjutkan dari pokok-pokok bahasan pada bab-bab yang sudah kita bahas sebetulnya sebelumnya di TP ya, di buku Hock and Craig. Jadi melanjutkan babnya lah istilahnya. Ya. Nah, jadi di sini memang nanti anak-anak sekalian akan melihat ya di dalam layar yang Ibu sampaikan ada sumber materi. Nah, sumber materi ini nanti ada 2 ya anak-anak. Jadi yang pertama itu yang buku utama itu adalah buku Introduction of Statistical Mathematics ya. Itu Hock and Craig. Jadi di sini utamanya Hock and Craig. Jadi kalau tidak ada keterangan, nah, itu artinya diambil dari buku Hock and Craig. Nah, yang kedua adalah buku Wakerly. Ini ada singkatan WAK gitu ya. Nah, itu adalah jadi contoh nih ya, di baris pertama ada diambil dari buku Wakerly bab 7.1, 7.2. Nah, ini artinya diambil dari buku Wakerly. Nah, kalau pada baris kedua itu ada bab 5.1, nah itu Hock and Craig. Jadi tanpa keterangan ya Hock and Craig karena itu buku utama yang akan dipakai begitu. Nah, kenapa pemilihan 2 buku ini dipakai ya, terutama mungkin buku Wakerly ya di sini digunakan karena di buku Wakerly ini ya di beberapa teorema kadang dia menyajikan dengan lebih lebih singkat bahasanya, tidak berbelit-belit misalnya seperti di Hock and Craig gitu ya. Dan kemudian dia menyajikan ada beberapa latihan ya, beberapa latihan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi dia banyak latihan-latihan dasar ya yang mudah-mudah sampai dia yang tersulit. Nah, itu di Wakerly cukup baik. Jadi Ibu harapkan dan nanti juga akan biasanya Ibu sampaikan nih dari buku Wakerly gitu ya. Kalian bisa latihan begitu nomor-nomornya berapa-berapa. Nah, jadi selain dari buku Hock and Craig ya anak-anak. Nah, itu mohon ya anak-anak juga bisa melihat padanannya begitu ya. Jadi di buku ini lebih singkat, lebih banyak latihannya lah kalau dibilang. Kalau Hock and Craig kan banyak penurunan rumusnya begitu ya, agak panjang di sana. Nah, latihannya paling cuma beberapa lembar begitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, di silabus ini ya, ini disajikan per minggunya ya, dan tentu saja per minggu ini menjadi acuan sebetulnya buat kita ya, apakah kita bisa mencapai setiap minggunya subbab ini, begitu. Nah, jadi dosen berusaha menepati gitu ya silabus yang diberikan. Nah, namun memang ada kalanya ya, anak-anak, ada yang pernah kami menukar gitu ya, menukar minggu-minggu seperti di minggu yang ke belakang barangkali ya, tuh di minggu ke-11, 12, 13 tuh ya, cenderung pernah dari 2 kelas itu agak beda. Ya, jadi misalnya, dari sini kita lebih lebih enak karena nyambung, ke minggu ke-11 dulu gitu, maaf, minggu ke-13 dulu gitu, karena berpengaruh kepada uji hipotesis, nyambung dulu gitu. Ya, jadi pernah kami agak berbeda gitu. Nah, di sana, tidak masalah ya sebetulnya, yang penting ketika nanti Anda melakukan evaluasi ujiannya, nah, itu sesuai dengan, jadi reviewnya bahasnya bab apa saja, itu yang biasanya kami sepakati, walaupun nanti mungkin ada perbedaan, misalnya kalau saya gitu ya, Bu Nia, lebih suka, saya loncat dulu deh, ke mana gitu ya. Terus mungkin nanti di kelasnya Ibu Ujiana, Ibu Ria yang kelas 01, itu misalnya beliau, mau ke, urut seperti silabus ini. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi yang penting nanti disepakati ketika ujian. Nah, kembali gitu ya, di sini begitu. Sebentar ya Ibu, apakah ada ininya? Nanti Ibu akan bagikannya, silabusnya ya. Nah, silabus ini ya sudah bertahun-tahun, jadi kalau ada perbedaan barangkali sedikit saja ya, anak-anak ya. Nah, ini, sama ya. Nah, ini silabus yang mungkin kalian juga bisa dapatkan dari kurikulum. Nah, ini pustaka utamanya ya, anak-anak, mudah-mudahan cukup jelas, terlihat besar. Ya, jadi masih Introduction to Mathematical Statistic ya, edisi 7. Ya, kemudian ada Wakerly tuh, barangkali kalian nanti mau mencari dulu yang Wakerly-nya, Mathematical Statistic with Application. Ya, jadi sini lebih jelas, pendukung ini lebih banyak aplikasinya, begitu ya. Nah, jadi nanti nilai akhir anak-anak ya itu biasanya seperti biasa ya, pada umumnya kita selalu pasti ada UTS dan UAS ya. Dan kemudian ada kuis biasanya 2 kali ya, sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, tahun lalu kami ada perubahan karena kasihan ya melihat kalian, waduh, dibanding sekian bab, bahasanya sekian bab diujiankan, anak-anak pusing begitu ya. Nah, tahun lalu kami berkebijaksanaan kuis itu hanya diadakan 1 kali sebelum UTS supaya pemanasan ya buat kalian. Nah, kemudian UAS-nya kami bagi 2 gitu, jadi nggak ada kuis 2. Jadi kami jadikan UAS itu, ibaratnya UTS kedua dan, UAS begitu. Jadi kami bagi 2 lagi, jadi materinya sedikit demi sedikit gitu, tidak seluruh materi itu, bahasanya, kan kalau di UAS berarti disatukan ya setengahnya gitu. Nah, jadi kami bagi 2 lagi supaya anak-anak yang terpenting bisa belajar agak lebih dalam, bisa paham. Nah, sehingga tidak banyak juga yang harus diingat atau dilatihankan ya kepada kalian. Nah, itu. Jadi nanti persentasenya agak berubah sedikit biasanya ya. Anak-anak bisa 30, 30, 30 begitu ya. Nah, kalau kuis sih biasa, kami biasanya ya hanya 10 sampai 15 ya. Nah, kemudian tugas besar ini nanti dibicarakan di akhir ya, apakah ada atau tidak begitu ya. Nah, biasanya ini bisa berkaitan dengan pembahasan salah satu materi begitu ya, pendalaman begitu. Jadi kalau misalnya tugas besarnya tidak ada, ya berarti persentase yang lainnya barangkali di sini yang kami perbesar ya. Nah, ini indeks nilainya begitu ya, A, AB, dan seterusnya begitu ya. Kami buat selang karena bisa jadi nanti ya kami melihat dulu begitu ya, kebaikan nilai dari kalian gitu ya. Kalau misalnya
UASnya itu lebih baik ya, biasanya kami tinggikan di sini persentase nilainya ya. Itu untuk evaluasi ya. Nah, ini tentu saja tadi sama ya di Word yang sebelumnya saya perlihatkan. Jadi kita akan bahas dulu ya garis besar nih dari topik-topiknya tuh. Oh, kurang lebih apa aja sih sebetulnya yang akan kalian bahas begitu ya. Nah, jadi di minggu yang pertama tentu saja ini semacam kayak mereview sedikit tentang apa itu statistik ya. Kalau dulu kan di Anda atau di TP kita kenalkan, oh statistik itu adalah suatu besaran ya yang biasa diperoleh dari proses pengukuran. Jadi misalnya rataan, modus, median dan seterusnya ya dan kawan-kawan. Nah, jadi nanti di sini juga diulang kembali ya. Di sini ada tujuan ya. Kalian bisa lihat capaian belajarnya begitu ya. Jadi kami mengharapkan anak-anak sekalian paham ya apa itu pengertian statistik gitu ya. Dan kemudian di sini bagaimana kalian memahami peubah acak tentu saja ya. Dan dari peubah acak itu kita akan menghitung ketika kita punya sampel, mengambil sampel, maka kita punya sekian N banyaknya data ya atau datum ya dalam ini. Nah, data tersebut akan kita hitung ya, berapa X barnya ya, yaitu rataannya dan berapa variansinya. Nah, sering disebut variansi sampel begitu ya. Nah, kemudian di sini lihat subtopiknya juga kita mempelajari selain distribusi tadi X bar dan variansi. Nah, nanti kita juga ingin tahu ya, kalau kita nanti punya banyak X bar yang kita taksir, kan kalau ngambil sampel teh bisa macam-macam ya anak-anak ya. Misalnya kalian punya kelereng nih di dalam satu wadah. Banyak kelerengnya ada 100 misalnya. Ya, tolong dibayangkan ya anak-anak ini agak melamun. Lalu kalian mengambil 10 kelereng secara acak tutup mata lah. Nah, bisakah kalian menghitung X bar dari diameter kelereng? Misalnya kayak gitu ya, kita ngukur diameter kelerengnya. Bisa, Bu. Nah, dapat kalian rata-rata dari 10 itu. Nah, 10-nya masukin lagi ke dalam wadah yang tadi 100 ya. Acak-acak-acak lagi, ambil lagi. Apakah akan sama kelereng yang terambilnya? Tidak ya, anak-anak ya. Tidak akan sama. Nah, ambil yang kedua, Anda bisa juga hitung X barnya. Begitu seterusnya sampai Anda mengambil sekian kali pengambilan. Nah, pasti Anda punya barisan X bar ya. Anda punya X bar yang sebanyak pengambilan yang Anda lakukan. Nah, ketika banyak begitu, maka kita bisa mencari ya distribusi dari X bar tersebut. Gitu ya, kita bisa mencari distribusi dari X bar. Jadi kayak tadi X-nya udah punya distribusi, misalnya normal. Nah, anaknya X bar tuh distribusinya normal juga nggak? Pasti kan feeling kita normal juga ya anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau bapak ibunya normal gitu, anak-anaknya kan normal gitu. Contoh yang nggak normal gimana Bu? Misal ya dalam kehidupan kasus sehari-hari, ayah atau ibunya punya diabetes misalnya ya anak-anak. Nah kan anak-anaknya suka ada ya katanya carrier ya, pembawa gitu. Pembawa penyakit diabetes terutama laki-laki ya kalau tidak salah ya. Terus kalau buta huruf buta warna ya, itu juga ada kan pembawa ya, kalau nggak salah laki-laki juga ya yang buta warna itu ya. Kalau perempuan sih biasanya karier ya, pembawa nanti anaknya lagi yang kena gitu. Nah, artinya bahwa distribusi dari sampel itu bisa dipertimbangkan gitu ya untuk mencari lebih mengkerucut lagi distribusinya karena distribusi anaknya begitu ya. Bahasanya gitulah. Jadi kayak populasi itu ortunya ya, sampel itu adalah anak-anaknya. Nah, tentu saja distribusinya pasti ya mengikuti distribusi ortunya begitu ya, tidak jauh dari ortunya. Tapi masa sih sama aja Bu? Ya enggak lah ya, pasti rata-ratanya
ya lebih kecil. Kenapa Bu lebih kecil? Ya contoh ya, misalnya orang tuanya pernah nakal gitu ya, nakal teh misalnya sekolah bolos segala macam ya, kan pasti distribusi dari anak-anaknya, ya kalau anak-anaknya suka bolos juga, oh berarti keturunan ya, kalau nggak dari ayah atau ibunya. Tapi tentu saja pasti orang tua ingin anaknya itu jauh lebih baik ya, lebih kecil lagi distribusinya kenakalannya begitu ya. Bahkan ya banyak orang tua kan yang mati-matian bekerja supaya anak-anaknya itu dapat bahasanya dapat pendidikan yang jauh lebih baik lagi begitu. Nah, itu jadi ilustrasi dari apa itu populasi dan juga sampel ya maknanya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ya dari sampel-sampel tersebut, nah pada umumnya kita juga sudah pernah membahas statistik tentang median ya anak-anak ya, median kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, anak-anak pernah ingat ya kata kuncinya di Andat bahwa mereka itu datanya harus diurut ya, harus diurutkan begitu. Nah, kalau diurutkan berarti ya ada sedikit perbedaan dengan data yang tidak terurutkan begitu. Ya terbukti bahwa kemarin ya barangkali di semester yang lalu kami mengajar Andat gitu ya. Saya juga dengan Ibu Ria nih mengajar Andat. Nah, kami memasukkan perbedaan cara menghitung. Ya, cara menghitung yang terurut gitu. Jadi kayak apa? Misalnya kayak skewness, kurtosis untuk data yang terurut sama enggak teh beda gitu ya cara perhitungannya. Nah, itu pembaharuan yang kami lakukan gitu ya di Andat yang kemarin begitu. Jadi berbeda. Nah, di sini ini di dalam StatMat ini sebetulnya dibahas ya. Jadi nanti kita membahas bagaimana distribusi statistik terurut begitu ya. Jadi misalnya distribusi median apa sih? Minimum apa sih? Maksimum kuartil gitu ya. Nah, itu kita bahas juga. Kalau tadi kan Ibu cerita X bar sama variansi, misalnya X bar kan distribusinya kalau normal, ibunya normal, dia normal juga lah ya gitu. Nah, kalau variansi, nah biasanya variansi itu distribusinya Q kuadrat misalnya ya. Kalian masih ingat sedikit-sedikit. Nah, gimana kalau median, minimum, maksimum atau kuartil itu? Nah, di sana kita juga bahas ya berkaitan dengan distribusi dari statistik yang topik ke-1 ini. Nah, yang minggu kedua ini ada barisan peubah acak begitu. Nah, barisan peubah acak ini bukan hanya sekedar peubah acak ya. Jadi nanti dikenalkan apa itu barisan ya. Nah, barisan ini nanti yang pentingnya dibahas kemana-mana nih anak-anak ya. Sampai ke bawah itu bicara barisan juga gitu ya. Nah, nanti di sini kita juga akan membahas pengertian dari distribusi limit ya. Nah, ini keluar nih ada kata limit ya. Kalau udah ngomongin limit, biasanya paling ingat dulu nempel di kepala kita adalah limit N menuju tak terhingga gitu ya, atau N menuju 0 ya, waktu kita di TPB. Nah, ini juga bicara seperti itu ya. Jadi kalau N-nya itu makin banyak ya, kalau kita misalnya ngambil sampel nih, tadi kan cuma 10 Ibu ya. Nah, kalau diperbanyak tuh gimana gitu. Harapan kita makin banyak kita mengambil sampel, ya makin menuju distribusi ibunya gitu ya. Makin banyak kemiripan sifat-sifat anak kepada orang tuanya, ya hampir boleh dikatakan sifatnya persis kayak ibunya gitu ya. Gitu. Seperti itu aja gitu ya bayangannya secara realisasinya. Nah, jadi nanti kita lihat dulu dengan memperbanyak N itu kita kenalkan yang namanya limit ya dari barisan peubah acak itu ya, dan kemudian nanti kita bisa mempelajari distribusi limit ya dari barisan peubah acak tersebut begitu. Nah, di minggu ketiga itu kita bicara kekonvergenan. Nah, ini
analisis banget ya. Jadi kalau kalian yang pernah mengambil analisis gitu ya, analisis real ya. Nah, itu dibahas ya tentang konvergen. Jadi bahwa barisan tersebut konvergen menuju suatu nilai. Kan namanya konvergen itu sudah mengerucut ya, sudah menuju ke suatu nilai tertentu begitu. Nah, nanti disinilah ya ada beberapa ketaksamaan yang berada dalam suatu bunyi lema tertentu. Waduh, keluar lagi nih lemanya ya. Anak-anak ada lema, ada teorema ya, yang mengacu bahwa untuk membuktikan ya nanti dia konvergen kemana. Nah, kita butuh ketaksamaan gitu ya. Kita butuh ketaksamaan yang sudah orang buktikan. Nah, kita akan pakai untuk membuktikan distribusi limitnya begitu ya. Nah, ini yang menarik, kita nanti akan menggunakan fungsi pembangkit momen yang tentu saja fungsi pembangkit momen ini sudah dibahas di TP ya. Kita akan gunakan lagi gitu, kita akan panggil lagi begitu ya. Misalnya dulu ya kalian belajar distribusi normal. Nah, udah tahu kan ya fungsi pembangkit momennya yang mx-nya gitu ya. Untuk normal itu misalnya apa persamaannya. Nah, itu akan kita langsung pakai gitu ya. Jadi harapannya kita hanya mengulang sedikit tapi kalian sudah tahu sebetulnya fungsi pembangkit momennya itu apa, begitu ya. Nah, yang di minggu keempat, nah ini beberapa teori berkaitan dengan distribusi limit ya. Jadi ada dalil limit pusat ya, teorema limit pusat biasanya ditulisnya TLP, disingkatnya TLP ya, dalil limit pusat. Jadi kalau dia normal, kita ambil sampel. Nah, gimana limitnya kalau N-nya menuju tak terhingga? Nah, dia juga normal, begitu ya. Nah, itu lebih lanjut tentang distribusi limitnya, ya. Jadi, ada sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi, kalau ditambahin nih, 2 barisan Fibonacci acak konvergen kemana? Ditambahin, atau dikurangi, atau dikaliin. Nah, nanti dia ke arah mana distribusinya? Nah, itu bisa kita lihat dari sifat-sifat yang tertera pada bagian ini, gitu ya. Nah, di minggu berikutnya, ya, di sini akan dikenalkan penaksiran titik. Nah, di sini masuk inferensinya ya, anak-anak ya, seperti biasalah sesudah kita punya perhitungan titik gitu ya, yang tadi. Nah, kita kenalkan penaksiran. Nah, di penaksiran ini juga diulang sedikit ya, bahwa ada taksiran titik dan selang seperti di TP. Nah, nanti metode apa saja di sini yang digunakan ya, seperti metode likelihood maksimum, metode momen ya, sifat dan kemudian di sini terlebih-lebih lagi sifat-sifat dari penaksir begitu ya. Nah, sifat-sifat dari penaksir ini kan udah pernah kalian dulu pelajari. Jadi apa aja Bu sifatnya? Jadi seperti ketakbiasan tuh sebelah kanannya ya, ada ketakbiasan, kemudian ada kekonsistenan. Jadi nanti kira-kira bagaimana Bu di sini? Ya, untuk memahami itu biasanya kalian membuktikan ya. Nah, kalian mencari begitu ya dengan suatu metode momen atau metode maksimum likelihood taksirannya. Nah, lalu dibuktikan apakah taksiran tersebut itu tidak bias dan konsisten atau tidak, gitu ya. Nah, nanti teori-teori seperti teori limit pusat yang di atas itu kita pakai ya untuk membuktikan misalnya apakah dia konsisten atau tidak gitu. Kalau tak bias kan gampang ya, anak-anak tinggal ekspektasi dari apa itu? Dari peubah acaknya itu adalah tidak lain mu itu sendiri gitu ya. Kalau tidak salah, jadi ekspektasi dari X itu sama dengan mu. Nah, nanti kan kalau tak bias kan agak gampang ya. Nah, kalau konsisten barangkali belum pernah ya kita terangkan secara khusus gitu ya. Nah, jadi ini nanti 3 minggu berikutnya penaksiran-penaksiran tuh ya. Anak-anak ya, mulai dari satu populasi ya, kemudian 2 populasi ya, mulai dari apa itu pengertiannya begitu ya, dan kemudian cara membangun selang kepercayaannya. Jadi nanti
ada yang lebih ngejerimet nih anak-anak ya. Waduh, ternyata nggak semudah itu ya Bu nemuinnya. Tapi kurang lebih dasar dari Andat yang pernah diberikan itu cukup ya membantu. Begitu bagaimana Anda membangun selang kepercayaannya begitu. Nah, nanti sesudah inferensi tentang penaksiran ini, UTS nih terlebih dahulu ya. Nah, nanti di sini biasanya antara itu kan sampai dengan penaksiran bias ya. Jadi di sini nanti dikenalkan juga metode yang tadi Ibu sebutkan di awal ya, ada metode bias ya. Nah, di metode bias ini mungkin agak new ya, anak-anak new lah buat kalian begitu ya. Nah, tapi ini nanti banyak dipakai nih anak-anaknya dalam beberapa yang lebih advance gitu ya, teori yang lebih advance. Nah, penaksir Bayesian ini terkenal gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita butuh data histori yang panjang ya. Jadi itu kita punya data baru nih. Nah, nanti kita taksir gitu ya pakai penaksir Bayes, terus update sampai datanya full ya, sempurna gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini tuh distribusi Bayes mungkin yang agak new ya. Kita nanti bahas seperti apanya begitu ya. Nah, itu di bab 4 tuh udah masuk agak mundur dikit malah anak ya, 4.2 gitu ya di buku Hock and Craig ya. Nah, baru nanti UTS. Nah, sesudah UTS ini, nah ini nanti masih berlanjut, intinya adalah sesudah kita punya selang kepercayaan kan biasanya kita melakukan suatu yang namanya uji hipotesis juga ya. Nah, di uji hipotesis inilah yang kita dapat satu kepastian gitu anak-anak ya. Apakah hipotesis kita itu ditolak atau tidak ditolak, dengan kata lain diterima begitu. Nah, disinilah nanti ada beberapa teori baru ya, menurut saya di bagian ini nih yang agak baru. Makanya tahun lalu itu kami bagi 2 gitu. Jadi istilahnya berhenti dulu sampai Rao Kramer gitu ya, anak-anak bab 7, nah bab 8 sendiri gitu. Jadi bab 7 ujian, bab 8 ujian gitu ya. Jadi supaya anak-anak lebih paham ya bagian-bagiannya. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini begitu ya. Nah, pada istilah-istilah yang tercantum pada subbab ini, kalian bisa lihat ada beberapa dalil ya, ada beberapa teorema yang baru. Nah, barangkali seperti di sini ada faktorisasi Newman gitu ya. Kemudian ada juga di sini sifat-sifat statistik itu cukup statistik itu cukup ya. Nah, nanti gimana membuktikan statistik kita itu cukup buat menaksir barisan peubah acaknya. Nah, ini yang nanti ada beberapa teorema dibutuhkan ya untuk membuktikannya. Jadi bentuknya adalah pembuktian. Jadi misalnya buktikan bahwa X bar itu statistik cukup untuk barisan peubah acak XN. Nah, kayak gitu. Nah, lo diapain ya gitu. Nah, untuk membuktikan itu kan kita butuh teorema-teorema yang berupa kalimat-kalimat yang harus kita pahami ya. Jika makanya, jika ini maka ini. Nah, nanti berarti kita harus punya apa nih? Inputnya, modalnya supaya kita bisa mencapai makanya begitu ya. Sesuai dengan teorema yang diberikan. Jadi nanti tingkat kesulitannya adalah membaca sama-sama teorema. Gitu ya. Jadi dari satu teorema ini maknanya apa ya, Bu? Oh, berarti kalau untuk mendapatkan bahwa suatu statistik itu statistik cukup, kita perlu membuktikan ini, itu. Perlu teorema A, B, C gitu ya. Nah, seperti itu di bagian ini ya. Nah, kemudian di minggu ke-10 ya itu ada dalil Rao Blackwell. Nah, dalilnya panjang ini anak-anak ya, untuk menaksir yang terbaik begitu ya. Penaksir terbaik itu biasanya ada 2, yaitu dia tak bias dan juga memiliki variansi yang minimum. Nah, variansi yang minimum itu terkandung dalam sifat statistik cukup begitu ya. Jadi nanti tidak lain adalah kita mencari untuk membuktikan penaksir terbaik itu adalah ya
yang dia merupakan statistik cukup ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, mungkin Ibu loncat ke yang minggu ke-12. Nah, ini ada pengujian hipotesis ya. Nah, di pengujian hipotesis ini ya, kita nanti ada dalil namanya Newman-Pearson ya. Di mana nanti dalam pengujian hipotesis ini mirip juga dengan yang di Andat ya dan di TP, ada pernyataan hipotesisnya ya. Kemudian ada taraf signifikansinya, kemudian ada statistik hitungnya, dan juga ada statistik selain statistik hitung, kita punya apa biasanya? Satu lagi ya anak-anak ya, untuk membuktikan bahwa dia diterima atau tidak, itu punya titik kritis. Ya, jadi batas kritis, titik kritis yang biasanya bisa kita lihat dari suatu tabel tertentu ya, tergantung distribusinya. Jadi kalau distribusinya F gitu ya, Fisher. Nah, kita melihatnya dari tabel F begitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti di sini lihat ada statistik penguji. Nah, disinilah nanti begitu ya, ada rumusan ya tentang statistik uji ini. Jadi kayak dulu mah kalau F hitung itu Bu adalah S1 kuadrat bagi S2 kuadrat. Nah, kayak begitunya ya. Nah, nanti bagaimana nih kita menuliskan ya statistik uji ini. Nah, nanti ini ada yang disebut likelihood ratio test atau uji rasio likelihood. Nah, likelihood ini tentu saja ada kaitannya dengan penaksiran maksimum likelihood ya, yang sebelumnya dibahas tuh di bab di minggu ke sebentar anak-anak, mana tadi likelihood ya, tuh di minggu ke-5 ya. Nah, itu bisa kita pakai lagi. Nah, makanya seringkali pernah kami agak berbeda dulu, masuk dulu uji hipotesis ke atas gitu ya, kami pakai dulu tuh. Karena kita membahas likelihood, jadi dikenalin dulu sedikit walaupun nanti dibahas lebih lanjut gitu. Nah, itu ya anak-anak gambaran. Jadi ini kurang lebih silabus yang diberikan ya, tentu saja pasti ada plus minusnya dari segi waktu ya. Jadi mungkin ada yang panjang kami terangkan di sebelah mananya, dan itu nanti ya kalian bisa sesuaikan. Oh, berarti Ibu selesai sampai bab ini. Nah, itu biasanya kami sesuaikan dengan subbab yang tertera pada Hock and Craig ya, yang sudah ada gitu. Nah, itu gambaran anak-anak dari silabus ya yang akan diajarkan pada mata kuliah ini. Nah, silakan apakah dari Ananda sekalian ada pertanyaan? Ibu persilahkan terlebih dahulu. Ada anak-anak? Jangan nanya materi ya, ada belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, mungkin satu lagi ya, anak-anak. Ibu sangat mengharapkan dalam mata kuliah ini, tadi karena sifatnya itu mungkin banyak pengujian, begitu ya, banyak yang agak teoritis ya. Mohon anak-anak sekalian jangan pasif, begitu ya. Bertanyalah, begitu ya. Jadi misalnya, Bu, itu maksudnya apa ya, Bu? Saya kurang paham teorinya. Atau kenapa ya, Bu, itu begitu ya. Nah, itu saya sangat menghargai ya. Jadi artinya keaktifan anak-anak sekalian di sini itu sangat saya harapkan gitu ya. Karena bukan apa-apa ya anak-anak ya. Cenderung saya juga dulu ingat ya pernah jadi mahasiswa seperti kalian. Ingat saya ketika belajar analisis gitu ya. Saking nggak ngertinya dosen yang ngomong apa kan kita juga jadi bingung mau nanya apa gitu ya. Nah itu padahal kan dosen menurut saya dosen yang sekarang karena lebih muda dan saya pun pernah mengalami diajari sama dosen gitu ya yang lebih senior. Tentu saja sebetulnya banyak yang mau saya tanyain, cuma kadang saya bingung ya mau nanya apa gitu. Ya tanyakanlah sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Jadi kalau kalian tidak paham, ya bertanyalah gitu ya. Sehingga sebetulnya nanti menjadi
pembuka gitu ya, pembuka buat teman-teman lainnya bertanya. Jadi saling sambung menyambung, pengalaman saya gitu. Jadi kadang misalnya ya di sini Alia teh nanya gitu, sebenarnya saya nggak ngerti gitu. Padahal kan belum tentu pertanyaan Alia yang kayak gitu aja ditanyain gitu ya. Nah padahal sebetulnya misalnya di sini siapa Vidya juga sama. Ternyata saya juga bingung di situ gitu. Nah itu jadi akan lebih bertambah lagi gitu ya, akan bertambah lagi pengetahuan kalian gitu, akan dipertajam lagi begitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman begitu. Sebentar ya anak-anak ya. Baik, silakan dilanjut dulu. Silakan anak-anak mau bertanya. Azela mau bertanya pada Ibu Azela. Senyumnya udah manis Azela. Enggak Bu, belum ada. Azela NIM berapa Azela? 1111908 Bu. Oh, berapa NIM belakangnya berapa? 108. 101. 108. Waduh, 100. Itu mah depannya dong. Belakangnya 108 juga. Depannya 101 Bu. Oh, tapi ininya ke 108. Waduh. Iya. Azela mau jadi ketua kelas, Azela? Kenapa Bu? Mau jadi ketua kelas buat kelas ini, ya? Boleh Bu. Langsung ya, senyum Azela paling ini di profil paling ceria. Ya, Azela nggak apa-apa ya, dimintai tolong jadi ketua kelas ya. Iya Bu, nggak Supaya apa-apa. mengkoordinir aja ya, kalau ada apa-apa. Begitu ya. Ya. Ya, Azela ada mau nanya dulu nih Azela sebagai pemula. Pemula pertama nih. Belum ada Bu, nanti mungkin. Oke, Azela dapat berapa TP-nya? A? Kemarin AB Bu. Oh, AB. Oleh siapa? Bu Duma atau Bu Duma Putri ya? Bu Duma. Oh, Bu Duma. Ya? Ya. Oke. Berarti sini Bu Duma semua ya, kelas ini ya? Harusnya iya nih Bu, soalnya genap. Biasanya gitu ya. Kalau itu kan saya nggak pernah dapat kombinasi dari kelas lain ya. Berarti TP-nya oleh Bu Duma ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan bagus-bagus nih. Itu dosen senior itu di kalian ya. Kalau Bu Duma mah ahli aktuaria ya beliau. Sudah senior, kalau ngajar detail sekali Bu Duma itu. Saya banyak belajar tuh kalau sama beliau. Ya, ada yang mau nanya dulu? Ini anak-anak ayo dong. Jadi tanya Bu. Boleh silakan Sidik ya. Iya, Silakan Bu. Sidik. Saya cuma hanya penasaran saja untuk tugasnya biasanya dalam bentuk apa ya Bu? Oke, ya. Nah, karena tadi Ibu udah cerita, waduh Bu, ini banyak abstraknya gitu ya. Kalau PR
Ya, mungkin Ibu jelaskan dulu PR ya. Biasanya PR sih Ibu memberikan. Biasanya Ibu agak beda. Kalau Bu Ria biasanya suka nggak memberikan PR, saya lebih baik ada tutorial gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu sih biasanya Ibu berikan PR ya, bukan apa-apa ya anak-anak untuk memaksa sebetulnya. Ya, untuk memaksa kalian mengerjakan beberapa latihan di setiap subbab. Jadi biasanya sesudah selesai 2 subbab atau apa, biasanya ibu memilih begitu ya untuk membuktikan. Nah soal-soalnya yang nggak jauh-jauh anak-anak biasanya ibu ambil dari buku Hock and Craig dan juga dari buku Wakerly gitu ya. Jadi bisa campur dari sana. Nah paling juga dalam satu mata kuliah ini bisa maksimal 4 PR lah gitu. Kalau dulu saya ingat Bu Utri ya, Bu Utri Wenik dulu kelas 01 mungkin yang ngajar TP, wah itu Bu Utri mah rajin ngasih PR bisa 7 gitu ya. Karena ya maksudnya kalau Ibu enggak sih agak disatu-satukan begitu ya, tapi yang terpenting memang memaksa kalian mengerjakan. Dan biasanya di dalam kelas gitu ya, karena sebetulnya kan bahasanya Ibu tidak memberikan judul tutorial khusus di luar jam. Nah, jadi biasanya di dalam kuliah nanti gitu ya, sidik Ibu juga membahas beberapa soal yang diminta begitu ya. Jadi sekaligus dibahas di sana. Nah, kalau untuk tugas besar sebetulnya ini pembaharuan ya. Tahun lalu kalau nggak salah kami nggak memberikan tugas besar ya anak-anak, tapi seringkali kan setiap dosen itu harus punya apa ya, kadang kami dituntut oleh ITB punya pembaharuan lah gitu ya. Jadi kayak misalnya di mana itu di Andat gitu ya, semester kemarin itu kami adakan presentasi bikin video gitu. Jadi anak-anak kami dokumentasikan dan akan kami print gitu, dimasukkan ke perpustakaan begitu ya. Nah itu kan menjadi pembaharuan. Jadi anak-anak yang lain nanti di adik-adik angkatan kalian bisa mencari dokumentasi misalnya kayak data, kayak cara ngolah gitu ya dari dokumentasi itu. Nah jadi biasanya tugas besar kalau di Statmat itu kalau dulu ya ada yang pernah presentasi kelompok tentang beberapa subbab ya, nggak semua subbab lah. Kan ada kalau udah tingkat 4 kadang dosen tuh gini ya, sistemnya presentasi gitu. Jadi mahasiswa aja yang ke depan gitu, nggak dosennya nggak nerangin, ada itu ya. Anak-anak mata kuliah di tingkat 4 tuh biasanya dosen kasih ini mah dosennya malas nerangin atau gimana ya gitu. Kalau Ibu sih termasuk orang yang kurang setuju ya, sepanjang perkuliahan mahasiswa presentasi gitu. Jadi biasanya presentasinya dipilih aja sidik ya dari misalnya sub-subbab terakhir gitu ya. Coba Anda presentasikan gitu, nanti dibagi kelompok. Dan biasanya nanti kita nilai begitu ya. Termasuk misalnya aplikasinya di mana sih dipakainya. Nah, itu kan harus dicari-cari ya sidik ya. Bukan hanya teorinya mah gampang dari buku, tapi kan aplikasinya harus banyak mungkin kita baca lecture note ya. Ya di Google-nya kita nyari lecture note untuk satu topik itu gitu ya, terus mungkin application-nya di mana gitu. Nah, itu kita butuh referensi dari luar itu. Karena ya kalau di Indonesia kan semacam kayak gini lah ya, Bu itu kan cuma teori, nanti sebetulnya di kerja nggak dipakai. Iya sih gitu ya. Cuma kan ternyata di dunia di luar itu kan bisa aja, oh ternyata dia dipakainya buat yang menaksir bagian ini gitu. Nah, kayak gitu sidik ya bayangannya. Tapi kalau yang kebayangnya kalau tadi PR ya, kalau PR tugas pribadi ya itu kita ya latihan pembuktian soal-soal. Itu aja sih, Dik. Ada lagi, Dik? Ya, yang lain ada lagi, Kah? Silakan nanya-nanya dulu. Ibu maaf, ini ada yang belum masuk Teams-nya kayaknya Bu, jadi nggak bisa join Meet. Iya nih, anak-anak ini Ibu tuh tadi udah di awal udah aktifkan dan meng-accept semua, tapi kalau berkala begini Ibu lagi ngajar meni repot ya anak-anak ya. Sebentar ya, Ibu harus keluar masuk ini. Mohon maaf ya, anak-anak kuliah pertama biasa tersendat-sendat ya. Ibu ya, terima dulu ini yang lainnya. Ya Bu, makasih Bu.
Nah, ini mohon bantu ya, siapa tadi, Azela ya, Ibu sudah share di EduNext ya? Kayaknya tadi Ibu lupa, harusnya di EduNext, biasanya kan semua mahasiswa sih udah terdaftar di EduNext ya. Nah, Ibu share tadi link MS Team-nya gitu ya. Khawatir kan maksudnya, biasanya kalau nggak ada linknya mereka nggak bisa masuk, barusan Ibu cek sih, harus di-refresh dulu biasanya ya, baru terdaftar kembali begitu. Ya, mohon maaf nih anak-anak ya, biasanya terkait kendala. Tadi juga ada yang kadang belum terdaftar gitu Bu, udah ngedaftar tapi kok belum masuk gitu ya. Kadang masih nggak tahu dalam perjalanan atau gimana memasukkan si sistemnya begitu ya, itu kadang masih ada ini gitu ya, hambatan begitu seringkali. Ya. Baik, ini mungkin sambil menunggu ya yang lain. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan dulu anak-anak. Nah, sebagai informasi anak-anak bahwa UTS dan UAS itu anak-anak sudah dengar sendiri ya, akan diadakan secara luring ya, kalau tidak berubah lagi informasinya. Begitu. Jadi nanti di masa ujian begitu UTS dan UAS itu karena akan dilaksanakan luring di kampus begitu ya. Nah, ini juga perlu ya anak-anak, mungkin saya juga nggak tahu teknisnya ya, seminggu anak-anak ada di Bandung begitu ya, karena kan kalau kuliah sih sudah dinyatakan setiap angkatan mungkin dipilih ya, katanya beberapa mata kuliah yang bauran ya, hibrid begitu, tidak full online begitu ya. Kalau tidak salah Statmat tidak termasuk yang dipilih begitu ya untuk hibrid itu. Jadi yang hibrid pasti ada begitu. Nah, itu aja ya anak-anak, jadi sama-sama tolong dipersiapkan begitu ya untuk yang UTS dan UAS begitu ya, bahwa nanti kalian ujiannya akan dilakukan di di ITB begitu ya. Kalau kuis sih Ibu rasa kita online saja gitu ya. Nanti kalau mengikuti perkembangan ya, kalau kalian kan suka ada yang bingung Bu ini mau hibrid atau gimana. Nah, mengikuti perkembangan, kalau tambah membaik ya kita bisa full luring ya sebetulnya ya. Jadi kuliah aja lagi seperti biasa ya, sama-sama mungkin harapan semua ya kalau kata Ibu nih anak-anak, karena kan ya ini udah 2 tahun ya anak-anak juga seperti ini. Mungkin dulu kan TPB pernah lah di ITB gitu ya, udah gitu kan langsung kita semua online gitu ya. Jadi mudah-mudahan tambah membaik, jadi bisa temu nanti ya, temu muka begitu ya kuliahnya. Atau mungkin di sini udah ada yang enjoy gitu ya, Bu aku udah enjoy Bu daring gitu ya. Ya sama aja sih, dosen juga ada yang udah enjoy gitu, mager ya gitu ya, tapi tetap kan kita harus kembali ke aktivitas semula gitu ya. Azela, udah pada masuk belum ya anak-anak ya? Belum tahu sih Bu, nanti aku coba tanya semuanya. Baik, anak-anak sudah terlihat kembali ya, ini yang buat Ibu sampaikan ya. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan bahas dulu begitu ya, beberapa pengantar saja begitu ya, tidak semuanya ya. Jadi di bab 5 ini ada diberikan judul adalah sample distribution ya. Jadi artinya membahas tentang distribusi sampel begitu ya. Nah, di sini kita bicara sampel karena kita punya peubah acak ya, yang besarnya artinya ya, populasinya. Nah, jadi misalkan dari populasi tersebut, nah biasanya kalau populasi itu sering sih biar kita ngebedain gitu ya, itu kita tulis dengan N besar begitu ya. Nah, N besar itu artinya N buah
peubah acak begitu ya. Nah, kita ambil di sini misalkan X1, X2 sampai Xn. Jadi dari N besar itu kita ambil N kecil begitu ya, peubah acak. Nah, bagaimana cara pengambilan peubah acak ini? Nah, ini harus ada tambahan informasi, yaitu di sini saling bebas dan juga berdistribusi identik. Ya, jadi saling bebas itu artinya dia tidak ada keterkaitan ya antara X1, X2 dan Xn-nya. Dan dia harus memiliki distribusi yang identik. Identik itu artinya mirip ya distribusinya. Jadi kalau misalnya kita mengambil X1 itu dari suatu yang berdistribusi normal, ya X2-nya juga normal, Xn-nya juga normal. Begitulah intinya. Ya, nggak boleh beda-beda. Misalnya yang satu normal, yang satu eksponensial, yang satu lagi gamma. Nah, itu tidak bisa. Ya, jadi kalau mau eksponensial semuanya identik eksponensial. Mau gamma semuanya identik gamma. Ya. Nah, ini harus IID. Nah, disingkat IID ya. IID itu artinya independent and identic distribution. Ya. Nah, biasanya nanti X1, X2 sampai Xn ini kita tulis sebagai kurung kurawal dari Xn. Nah, itu menandakan bahwa si Xn ini adalah terdiri dari N peubah acak yang IID begitu ya. Nah, apa itu statistik di sini? Sebentar ya, anak-anak. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, jadi dari kumpulan himpunan ya, biasanya kurung kurawal itu menyatakan himpunan ya dari peubah acak X tersebut. Nah, kita bisa apa sih sebetulnya ya dari kumpulan X1 sampai Xn tersebut. Nah, tentu saja kita bisa mencari statistiknya. Nah, disinilah kita mendefinisikan, mengingat kembali apa sih statistik itu. Nah, statistik itu tidak lain adalah fungsi ya dari peubah acak tersebut. Nah, fungsinya bisa apa saja, yaitu bisa mean, bisa variansi, bisa median, bisa kuartil ya, kuartil ke-1, kuartil ke-2, kuartil ke-3, atau bahkan minimum dan maksimum juga itu fungsi. Ya, gitu. Jadi minimum dan maksimum itu jangan disangka kesannya ya betul kalau mencari data yang terurut minimum itu yang paling kecil, Bu, gitu ya. Tapi minimum dan maksimum juga merupakan function gitu ya dari peubah acak, dari N peubah acak di atas. Nah, ini ada contohnya ya anak-anak. Jadi nanti kita singkat ya peubah acak yang N buah itu kita tulis sebagai SA ya, sampel acak disingkatnya begitu ya. Nah, di sini misalkan sampel acak berukuran N ya, di sini ada X1, X2 dan Xn. Ini berdistribusi tertentu. Kita nggak bilang ya distribusinya apa.
Nah, dia punya rataannya itu adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Nah, sekilas ya, anak-anak sekilas nih. Kalau kita dulu ingat punya rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat kan kayak distribusi normal, ya. Kayak distribusi normal. Nah, kenapa nggak normal, Bu? Bisa aja kan distribusi yang lain. Contoh, Anda misalnya distribusinya eksponensial. Nah, bisakah Anda mencari rataannya dan variansinya? Bisa. Ya, gitu. Jadi, kalau Anda punya distribusi yang lain bukan normal gitu ya. Misalnya Anda punya distribusi eksponensial, bukankah Anda masih ingat ya? Rataannya apa? Rataannya itu adalah ininya ya, kalau tidak salah parameternya ya. Kalau misalnya parameter eksponensial itu lambda misalnya. Nah, rataannya apa? Rataannya adalah lambda itu sendiri, ya, yaitu parameter eksponensialnya. Variansinya apa? Variansinya adalah lambda kuadrat. Gitu. Nah, jadi itu yang tadi Ibu bilang, walaupun mu dan sigma kuadrat itu terkesan kayaknya kita ingatnya, Bu, simbol itu tadi di normal gitu ya. Nah, tapi di eksponensial pun, kalau distribusinya eksponensial, Anda bisa mencari mu dan sigma kuadrat. Ya, bisa mencari rataan dan variansinya. Bu, kalau misalnya binomial, Bu. Nah, gitu ya. Nah, ini sambil melamun lagi ya, anak-anak ke binomial. Nah, binomial itu parameternya 2, ya. Ada N dan juga ada P. N itu apa? N itu adalah banyaknya percobaan. P itu adalah peluang suksesnya. Nah, apa rataannya? Nah, rataannya adalah N kali P. Begitu. Variansinya adalah N kali P kali Q. Dengan Q itu adalah peluang kegagalannya. Nah, jadi sama ya, anak-anak, distribusinya apapun, nah Anda tetap bisa mencari rataan dan variansi dari masing-masing distribusi tertentu. Nah, makanya di situ dalam teoremanya hanya dituliskan berdistribusi tertentu. Pokoknya bisa dicari rata-ratanya dan juga variansinya. Itu ya intinya pada bagian yang ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendefinisikan rataan dan variansi dari sampel? Nah, dalam 2 poin ini, rataan dan variansinya itu secara definisi itu pertama ya, bahwa rataan itu biasa ditulis sebagai X bar begitu ya. Nah, X bar ini adalah Anda tahu dia adalah rata-rata begitu ya, yaitu jumlahan dari XI, I-nya jalan dari 1 sampai N ya, dibagi dengan N. Gitu ya. Jadi artinya nanti kita mencari di sini ekspektasi dari X bar. Nah, itu tidak lain adalah kita substitusikan. Anda perhatikan tuh di persamaannya ya, Ibu perbesar dulu. Nah, gitu. Ya, seper N-nya itu konstanta sehingga bisa keluar dari ekspektasi. Nah, ekspektasi dari penjumlahan itu adalah jumlahan dari ekspektasinya ya. Nah, ekspektasinya itu ekspektasi dari XI, kayak tadi kan kita mengambilnya dari peubah acak ya, dari populasinya. Nah, rataannya udah ada mu dan sigma kuadrat. Nah, maka di sini bisa kita ganti di sini ya. Sebetulnya ini adalah maaf, ini Ibu copy dulu. Ini adalah tidak lain seper N begitu ya, dikali N kali mu ya, sama dengan mu itu sendiri ya. Nah, ini mu itu sendiri. Nah, variansinya bagaimana? Nah, variansi dari X bar itu pun sama ya, seper N-nya bisa Anda keluar menjadi seper N kuadrat, begitu. Karena ingat, variansi itu konstantanya kalau keluar menjadi bentuk kuadrat, ya. Nah, jadi seper N kuadrat, sigma dari variansi dari XI. Nah, variansi dari XI tadi sudah diketahui bahwa dia sigma kuadrat.
Nah, jadi variansi dari X bar itu adalah sigma kuadrat per N, begitu ya. Nah, itu jadi kita ingin mencari di sini rataan dan variansi dari X barnya rata-rata. Karena kalau kita punya barisan X1 sampai Xn, nah tentu saja kan kita ingin mencari rata-ratanya, begitu ya. Jadi rata-rata dari kumpulan X1 sampai Xn itu apa gitu ya. Nah, ternyata tidak lain dia kembali ke mu dan sigma kuadrat. Tapi yang berbeda apa di sini anak-anak perhatikan, rataannya sama-sama mu ya. Tetapi variansi dari sampel yang tadi diambil itu menjadi sigma kuadrat per n. Gitu. Jadi artinya variansi dari X bar ini akan lebih kecil gitu ya dari populasinya. Kalau populasinya kan tadi yang di atas mu dan sigma kuadrat, variansinya sigma kuadrat doang. Nah, X barnya rata-rata dari yang udah dipilih-pilih tadi, ya dia akan menjadi lebih kecil lagi keberagamannya, yaitu menjadi sigma kuadrat per n begitu. Ya, nah itu adalah contoh bagaimana Anda punya X1, X2 sampai Xn yang tadi ditulis dalam kurung kurawal. Nah, terus kita ingin mencari fungsi ya statistik dari si Xn itu, yaitu melalui X bar tadi. Ya, yaitu mencari rata-ratanya dan juga mencari variansinya. Nah, itu ya. Itu yang pertama contoh supaya kalian terbayang. Contoh statistik yaitu kita mencari rataan dan variansi dari X barnya. Nah, kemudian khusus untuk sampel acak yaitu X1, X2 sampai Xn yang berdistribusi normal. Nah, ini diberitahu normal ya anak-anak ya. Kalau yang tadi di atas kan sembarang begitu ya. Nah, kalau berdistribusi normal dengan rataannya itu mu dan variansi sigma kuadrat. Nah, maka biasanya umumnya anak-anak mengingat kita dapat mendefinisikan suatu Z ya. Anak-anak tahu Z itu khusus, yaitu peubah acak yang dibakukan ya. Itu adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma per akar n ya. Nah, itu akan berdistribusi di sini Anda sudah tahu dari ya teori-teori sebelumnya ya. Jadi kalau Anda punya peubah acak X begitu berdistribusi normal, nah pasti X barnya gitu ya kita kurangi dengan rataannya dan dibagi dengan simpangan bakunya ya. Nah, itu akan menjadi distribusi normal baku ya atau normal standar. Nah, di sini disimbolkan dengan normal 0,1. Rata-ratanya 0, variansinya 1. Nah, berapa ekspektasi Z-nya dan berapa variansi dari Z-nya? Ya, nah itu bisa Anda mengganti Z-nya tadi ya ke persamaan. Kita ganti menjadi X bar per min mu dibagi sigma per akar n ya. Nah, itu bisa keluar ya kayak tadi Ibu sebutkan yang konstanta mana? Nah, yang konstanta itu adalah mu dan sigma karena sudah diketahui tadi di atas. Nah, kita keluarkan tuh ya menjadi konstanta. Nah, ekspektasinya tinggal X bar min mu. Ya, nah lalu kita tinggal masukkan ekspektasi X bar dikurangi ekspektasi dari mu. Ya, mu itu sendiri ya, karena ekspektasi dari konstanta. Ya, jadi kita tinggal ganti menjadi di sini ekspektasi X bar dikurangi mu. Nah, ekspektasi X bar tadi kita sudah cari dari bentuk yang umum, yaitu yang distribusinya tadi tertentu. Nah, bahwa ekspektasi X barnya itu mu. Jadi kita gantikan nih di sini ya, anak-anak mu. Nah, sini ya. Jadi mu dikurangi mu itu adalah 0. Jadi kita tahu bahwa ekspektasi dari Z itu adalah 0. Begitu ya. Nah, yang kedua dengan cara yang sama. Nah, bagaimana variansinya gitu ya?
Nah, variansi Z ini adalah seperti tadi, ya, ingat kalau variansi konstanta itu dikeluarkan jadi kuadrat, makanya Anda perhatikan nih bagian yang bawah ini, ya. Nah, itu menjadi sigma kuadrat per N. Kan tadi sigma per akar N ya. Kalau yang di atas, nah itu dikuadratin. Jadinya sigma kuadrat per N. Nah, bagaimana variansi dari X bar kurangi mu? Nah, ini hati-hati ya, variansi dari suatu pengurangan itu kalau dia terbukti saling bebas, nah kovariansinya itu adalah 0 ya, tapi kalau tidak harus ada tercantum. Nah, dari sana Anda lihat penjabarannya tuh ternyata harus variansi X bar tambah variansi mu dikurangi 2 kali kovariansi X bar, mu. Ya, jadi kovariansi ini kan Anda sudah belajar di TP bahwa kovariansi itu harus dari 2 peubah acak. Ya, jadi di sini dianggap adalah kovariansi dari X bar dan dari mu itu sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya kenapa ini sigma kuadrat per N. Nah, nanti kalian perhatikan sendiri dari sini ya. Kenapa? Karena variansi dari X bar itu adalah bagian atas ini, anak-anak. Maaf tadi ini ya. Sigma kuadrat per N nih, ini ya. Itu ini. Nah, variansi dari mu ini adalah 0 ya. Dan kemudian apakah saling bebas? Enggak, X bar dengan mu-nya. Ya, jadi Anda lihat bahwa tadi ada sifat X1 sampai Xn itu adalah saling bebas. Nah, maka X bar rata-rata dari setiap Xi itu terhadap mu ya, mu satu konstanta ya juga dia 0. Jadi kalau boleh ditambahkan, ini adalah ditambah 0 dikurangi 0. Maaf ya, ini ditambah ya. Jadi artinya bahwa dia tinggal sigma kuadrat per N saja saling mencoret dengan bagian yang di bawah. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, jadi boleh dibilang di sini terbukti ya anak-anak bahwa ekspektasi dari Z dan variansi dari Z ini adalah berdistribusi normal karena rata-rata dari Z-nya adalah 0. Variansi dari Z-nya adalah 1, maka dia berdistribusi normal tadi ya, di sini 0, 1. Begitu ya, karena tadi dibuktikan dari sini. Nah, jadi itu ya, anak-anak bahwa pertama modal yang di atas contoh ini adalah secara umum, kita nggak melihat dia normal enggaknya, begitu ya. Kita pakai aja informasi dari pengetahuan diketahui dari populasinya adalah rataannya mu dan variansinya sigma kuadrat. Ya, nah kemudian kita mencari, nah ini sampel acaknya. Nah, berarti kita larinya ke seperti tadi ada X barnya, namun bisa kalau dia sudah tahu normal, ini semacam kayak pakai sebetulnya dalil ya, bahwa dia dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan standar deviasinya, itulah yang disebut sebagai normal baku. Nah, itu dulu barangkali ya anak-anak yang bisa Ibu sampaikan begitu ya, berkaitan dengan salah satu saja statistik yang tadi kita contohkan, yaitu mencari mean dan variansinya. Baik, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Ibu persilakan terlebih dahulu. Silakan anak-anak, siapa yang mau bertanya? Iva, cukup jelaskah yang Ibu jelaskan? Iva, ada suaranya? Rivaldi? Boleh bertanya, Bu? Oh, Sidik. Silakan, Sidik Wira. Mungkin ini lebih ke penasaran saja, Bu. Kalau yang di
statistika matematik ini kan yang selalu dibahas itu kan mengenai peluang, ya, maksudnya barisan perubahan acak yang dimana semuanya itu sudah saling identik dan independen ya Bu. Betul. Saya belum pernah dengar ada kasus di mana kalau misalnya antar perubahan acaknya misalnya ada yang beda gitu Bu, distribusinya. Jadi maksudnya distribusinya misalnya beda begitu ya, Sidik ya? Atau mungkin distribusinya identik tapi independen gitu. Ya, jadi begini, Sidik dan juga teman-teman yang lain, bahwa memang pada umumnya kalau kita, ya kalau saya kebayangnya gini ya, misalnya kita nih bekerja pada suatu, saya mungkin boleh ibaratkan begitu ya, Sidik, misalnya kita bekerja pada satu wilayah kota Bandung aja sebut. Nah, kemudian kita mengambil sampel di sini misalnya sekian orang ya, misalnya untuk penanganan COVID gitu ya. Nah, kita ambil sekian banyak orang, tapi masih dalam lingkup tadi ya Ibu bilang adalah Kota Bandung gitu. Nah, Kota Bandung itu bisa disebut parent-nya sebetulnya ya. Parent itu ya tadi ya orang tuanya lah, kalau di dalam bayangan kita misalnya dia berdistribusi normal. Jadi ibaratnya kita sudah tahu distribusinya, misalnya ini ngomongin penyakit gitu ya, berapa frekuensinya dan banyaknya begitu ya. Nah, kita Bu bisa tahu dia distribusi normal atau enggak? Ya, kembali ke pernah Anda di teori peluang ya harusnya. Jadi misalnya digambar dulu histogramnya, terus kita fitting dengan suatu distribusi. Nah, misalnya dia normal begitu ya. Nah, dari normal itulah itu menjadi satu informasi gitu ya buat kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa memang dia mengambilnya satu distribusi yang sudah normal dibuktikan begitu ini secara nyatanya, lalu kita mengambil sampel dari distribusi normal itu tanpa tadi ya saya bilang, Bu, kalau kebebasannya dijamin dari mana? Ya, misalnya kita jamin misalnya, oh kita mengambil acak kayak tadi ya tidak ada kaitannya. Kita juga tidak berusaha mencocok-cocokkan begitu ya. Kita pokoknya tutup mata kita ambil atau misalnya kayak tadi ya, saya mengambil satu simpen, terus saya mengambil sampel kedua simpen gitu ya. Dari satu kota Bandung itu misalnya. Nah, itu jelas kalau itu kasus yang mudah begitu ya. Nah, Sidik secara lebih luasnya bagaimana Bu? Kalau misalnya tadi ada kasus misalnya maaf berbeda begitu ya, berbeda. Nah, ini bisa terjadi anak-anak kalau memang misalnya dalam satu wilayah itu memang ada perbedaan yang paling mencolok gitu ya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, mungkin ini pernah saya alami waktu ini ya, kalau misalnya dalam klaim asuransi tuh saya ingat. Jadi dalam satu klaim asuransi kan bisa jadi kita tuh mengolah data seluruh kepesertaan dari asuransi. Nah, padahal misalnya di peserta asuransi itu kalau kita bedakan kategorinya, misalnya kategori usia ya, misalnya ada yang usia muda, sedang, tua. Nah, kemudian kita teliti masing-masing teh bisa aja beda gitu si distribusinya, Sidik. Jadi misalnya ini besar klaimnya. Nah, besar klaim itu bisa misalnya distribusinya apa ya? Bentar. Kalau besar klaim itu dia tailnya tipis ya. Bisa tailnya tipis ke sebelah kanan. Nah, itu kan bisa distribusinya itu poisson gitu ya. Itu mah banyaknya klaim ya. Kalau besar klaim itu mungkin bisa gamma ya anak-anak ya. Bisa gamma, bisa log normal. Nah, bisa aja gitu Sidik pas kita tes gitu ya. Oh, yang ini mah log normal, Bu. Yang ini gamma, Bu. Yang ini gamma lagi, Bu. Nah, bisa seperti itu Sidik kenyataannya. Ya, itu mungkin Ibu memberikan gambaran mungkin saja ada perbedaan distribusinya gitu ya. Itu Sidik mudah-mudahan nggak jelas. Jelas nggak? Silakan Sidik komen dulu. Menurut saya cukup jelas Ibu. Ya, jadi maksud Ibu memungkinkan terjadi ya anak-anak. Jadi kalau kita tidak beri statement dia berdistribusi identik dan apa tadi saling bebas. Nah, itu tuh harus dibuktiin dulu gitu. Jadi kalau dalam kenyataannya tuh kita mau pakai teorema gitu ya, kebayang saya
harus dibuktiin dulu, saling bebas enggak gitu, identik enggak distribusinya benerannya gitu ya. Tapi kalau untuk di dalam kuliah StatMat ini, makanya tadi saya bilang itu kasus yang pertama Sidik, kita permudah aja lah. Jadi misalnya dianggap sama ibu ini identik dan saling bebas, udah pokoknya berlaku semualah teorinya gitu Sidik. Kenyataannya enggak ya, nanti kalau di lapangan Anda harus betul-betul dibuktiin gitu, ngambil acak tadi teh bener gitu ya normal, yang ini ngambil yang kedua normal nggak ya, ngambil yang ke N kali normal nggak ya, nah itu tuh harus dibuktiin gitu ya. Itu mungkin yang nanti ketika di lapangan itu nggak mudah menurut ibu ya. Nanti kan kalau kalian bekerja di lapangan, nah satu bisa jadi kalian mengasumsikan dulu yang simple yang mudah, nah yang kedua ya memang harus kalian buktikan dulu. Nah curiganya aduh kalau nggak sama gimana ya. Nah, itu baru nanti kita semacam harus mempelajari dulu mix ya. Ada namanya mix distribution. Gimana kalau distribusinya tuh beda-beda gitu. Terus kita mix ya, kita gabung. Nah, apa teorema yang berlaku? Tapi itu bukan ranah kalian ya kalau dalam penelitian gimana teorinya. Nah, itu dalam penelitian mungkin ya gitu. Oke, itu sih kalau jawaban Ibu ya, Sidik. Ya, masih banyak Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan kah? Bu, Yang lain? mau bertanya. Itu saya Silakan. masih bingung bedanya X-bar sama Mio itu apa ya, Bu? Oh, iya. Oke. Ya, Sonia sama yang lainnya. Jadi kalau tadi dalam kasus yang pertama, sebentar ya, Ibu kan menuliskan dalam suatu contoh itu, misalnya dia diambil dari satu distribusi yang memiliki rataan dan variansi mu dan sigma kuadrat. Nah, itu biasanya informasinya dari populasi. Ya, kalau ada mu dan sigma kuadrat itu biasanya dari satu populasi induknya. Nah, itu mu dan sigma kuadrat. Nah, tujuan kita mengambil sampel acak X1 sampai Xn itu kan karena sampel ya. Nah, biasanya kita ingin tahu apakah sampel kita itu bisa mendekati nggak, betul nggak rataannya tuh mu dan sigma kuadrat gitu, Sonia. Jadi, Bu, gimana ngebedainnya kalau mu dan sigma kuadrat itu biasanya rataan dan variansi dari populasi induknya. Nah, anaknya, nah tentu saja kan dari informasi X-bar. Nah, kita ingin tahu X-bar ini rataannya berapa, variansinya berapa, mirip nggak dengan ibunya. Nah, kalau boleh saya bilang, rataannya mah iya ya, Sonia ya, lihat. Rata-rata dari X-bar itu mu, tetapi variansi dari X-bar itu ternyata tidak sama dengan populasinya. Ya, jadi boleh dibilang kalau di sini variansinya adalah sigma kuadrat per N. Ya, dengan kata lain boleh saya bilang variansinya lebih kecil dibanding variansi dari populasinya. Gitu. Sonia, kebayang? Iya, Bu, sudah paham. Ya, jadi kalau mu ini sama sigma ini populasi ya, gitu. Nah, yang sampelnya yang mana? Yaitu ini ya, kita cari dulu peubah acaknya, yaitu X-bar ya kan. Kalau kalian punya barisan kayak gini, mau nyari apa sih yang penting? Kan rata-ratanya ya anak-anak ya. Nah, kita bentuk ini peubah acak baru, yaitu X-bar. Nah, cari rata-rata sama variansinya. Nah, ternyata rata-rata X-barnya bagus, mendekati mu-nya, mendekati ibunya ya. Nah, variansinya wajar ya. Kalau kita bilang ini masuk akal, variansinya pasti lebih kecil dibanding ibunya. Ya, bahasanya ginilah. Orang tuanya adalah misalnya nilainya suka jelek-jelek aja, kadang bagus, kadang jelek nilai pas sekolah gitu ya. Kan pasti dia mengharapkan anaknya tambah pinter dong ya, gitu ya. Nah, jadi anaknya variansinya tambah kecil gitu. Jadi kalau yang tadi nilainya pernah orang tuanya 0 pernah dapat, 10 pernah dapat gitu ya. Ya, ini mah contoh lah misalnya ibu ya. Nah, ibu dulu paling jelek pernah dapat E, pernah anak-anak satu angkatan kita dapat E. Dulu kuliah apa ya ibu? Satu angkatan dapat E 80 orang loh, kecuali 3 orang. 3 orang dapat A dan AB. No, nggak ada AB ya dulu zaman ibu, A dan B gitu. Nah, pastikan ibu pernah dapat A, ibu juga pernah dapat E. Pastikan kalau ibu punya anak ya bahasanya ya, anak ibu ya pasti jangan pernah dapat E lah ya, minimal dapat C lah. Pasti kan ibu ngenasehatin nih kalau belajar ini jangan gini ya, jangan gitu. Pasti kan orang tua ngasih nasehat lah bahasanya. Jadi variansinya lebih kecil. Gitu ya Sonia, mudah-mudahan kebayang Sonia. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Oke.
Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi nanti di pertemuan berikutnya, hari Rabu apa Kamis ya, anak-anak Kamis ya? Ibu lupa ya. Jadi nanti Azeila, Ibu minta nanti untuk mempermudah aja sih biasanya Ibu butuh dibuatkan grup ya Azeila untuk grup Statmat K02 ya, di mana itu di WA sih biasanya kalian pada waktu pakai WA 24934. Azeila, Ibu ngirim chat ya, kebaca itu semuanya chat. Iya Bu, sebentar. Tolong nanti Ibu di-invite gitu ya di WA grup itu, kita bikin grup khusus ya untuk informasi-informasi yang lebih mempermudah begitu ya. Jadi silakan semuanya dimasukin juga termasuk nomor Ibu begitu. Ya, minta tolong sama Azeila aja ya tadi sebagai ketua kelas ya untuk membentuk grupnya. Oke? Baik, Bu. Ya, baik untuk siang ini sementara itu dulu yang Ibu sampaikan. Nanti ke depannya silakan ya kita aktifkan kembali tadi tanya jawabnya ya, kayak tadi misalnya ada yang nggak ngerti silakan ya, jangan menganggap bahwa pertanyaannya aduh yang kayak gitu aja ditanyain, jangan begitu ya. Kita sama-sama memperjelas jadi supaya yang lainnya juga mereview ulang supaya tambah ingat ya. Baik itu dulu dari Ibu, selamat siang semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.